Tuh, kalau hancur, semua hancur. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat sahabat-sahabat AK. Tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham sahabat-sahabat AK. Tadi di awal ada video, ya potongan video AK dapatkan lah. Ada joget-joget, lalu ada yang mabok seperti itu kan. Terus nanti sahabat-sahabat AK bertanya, ada apa itu hubungannya dengan kasus Rajapati? Nggak ada, itu kan video aja, potongan aja, kesel AK, itu aja. Jadi kalau mabuk itu haram hukumnya, masuk neraka nanti, itu saja sebenarnya bahasnya kan. Tapi kan AK ini bukan membahas tentang agama kan, gitu, tentang kasus Rajapati Subang begitu sahabat-sahabat AK. Oke, mari kita masuk season pembahasan. Dalam keterangan Danu pada saat tanggal 18 pagi ya 7.30, Danu bertemu dengan Pak Wahyu, kepala sekolah SMK. Dan sepagi itu jam 7.30 Pak Wahyu sudah ada di TKP gitu. Sampai ke Lawang Panto istilah nama kitanya. Mungkin saya sempat lihat ya acak-acakan. Setelah itu sempat juga lihat percikan darah di bagian eskalator itu, kayak ya si itu udah keluar nggak lama dari itu. Dan juga nangis di pinggir jalan. Setelah itu ya ada yang nyamper ke Danu, itu Pak Wahyu waktu itu. Sahabat-sahabat AK ingin membahas tentang Pak Suci ini. Bagi AK sangat bagus konten kreator ini, sahabat-sahabat AK. Lengkap sebenarnya jejak-jejak digital tentang pembahasan kasus Rajapati Subang ini. Bahkan bisa mencerahkan kita dan kita berpikir jernih, sahabat-sahabat AK. Ini pemahamannya. Yang AK ambil sekarang adalah contoh. Judulnya adalah cocokkan kesaksian Ilham PS pengakuan Pak Yosep dan saksi lain sudah di TKP yang di up tanggal 17 itu kalau nggak salah, 17 Maret tahun 2022. Sahabat-sahabat AK, yang AK ambil fokus adalah keterangan MBS bahwa saksi Danu bersama Wahyu di TKP. Ini klop sahabat-sahabat AK, kan seperti itu. Dari video keterangan di Yuhendra, Danu mengatakan bersama Pak Yosep masuk ke TKP, kan seperti itu, lalu bertemu Wahyu. Cuma kan nggak masuk di akal, jadi kita bisa jadi seperti orang mabuk nanti berpikirnya. Kalau 7:30 itu kan Yosep masih di mana, di mana, di Polsek, kan seperti itulah logikanya. Jadi apa intinya? Ada memang Wahyu sama Danu di TKP pagi itu. Itu juga ada keterangan dari Kosasi di MBS mengatakan Kosasi datang ke TKP, ada Danu dengan Wahyu. Kan itu konteksnya, clear dia memahaminya seperti itu. Di sana di channel itu mungkin banyak bertanya-tanya. Sebenarnya jawabannya ini sudah selesai dia. Wahyu itu dari mana? Ya dari sekolah Yayasan Pagi-Pagi. Ini yang sering akan pertanyakan, kenapa kepala sekolah pagi-pagi ada di mana sekolah yayasan? Kan seperti itu, di ketepatan di hari kejadian, lalu dia datang ke TKP. Jadi urusan sekolahnya mana? Kan kayak gitu. Itu satu, sahabat-sahabat AK kan. Kita pahaminya seperti itu aja. Jadi simple. Jadi pergerakan Danu dan Wahyu ini ada. Lalu kita jangan berhenti di sana. Kan seperti itu. Masa kita bicara banpol itu galak-galak? Jangan masalah banpol. Karena ini kan sudah terang benerang. Dari Kosasi juga mengatakan ada Danu mengambil motor Yoris disimpan di SMA. Kan dari keterangan Dedi juga mengatakan ada Danu mengambil motor Yoris di SMA, yaitu Aerox. Kan begitu. Ada siapa di sana? Ada Wahyu juga tanggal 19. Bayangkan sahabat-sahabat AK, seorang kepala sekolah lebih mementingkan mengambil motor Yoris dari pemakaman, menyolatkan dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa lagi menggambarkan bahwa mereka itu datang ke sana menjaga TKP Persibanpol karena mengambil motor Yoris, sudah segitu aja. Simpel kan? Beranikah sekarang pertanyaannya, Wahyu
Danu, Yoris, konten kreator yang galak-galak membahas masalah banpol. Maaf, itu bicara jujur bahwa Danu mengambil motor Yoris. Tuh, kalau lebih Itu aja jawabannya udah selesai. Kalau jadi itu satu sahabat-sahabat aku. Oke? kalau lebih hancur semua Selesai hancur dia. semua orang. Jadi apalagi? Mari kita masuk yang kedua. Nah, ini dia sahabat-sahabat AK. Kalau sudah menyangkut Yosef, dia akan mutar-mutar karena ini dipaksakan, sahabat-sahabat AK. Baik sahabat-sahabat AK mencoba kembali lagi mengambil dari MBS. Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang alibi atau saksi tentang Yosef begitu kan. Kalau di sini dikatakan misalnya tanggal 25 November 2021 itu jelas ada saksi I. Katanya melihat seseorang di TKP. Itu tidak ada mengatakan di publik bahwa dia melihat Yosef ataupun siapa, hanya seseorang. Lalu di sini kuncinya tanggal 6 Desember 2021 ini juga di MBS, silahkan lihat di sana. Ada 3 manusia yang bernyawa, ini bukan robot dia. 3 manusia yang bernyawa yaitu tukang surabi, pembeli surabi, yaitu Ibu YR dan NS. Mengatakan garis besarnya, memang ada Yosef di tukang surabi itu antara jam 6 sampai setengah 7. Clear dia permasalahannya. Jadi jangan lagi kita memaksakan buat sahabat-sahabat AK dengan ilham lah, dengan keterangan Yosef lah, janggal dan sebagainya. Ini kan memaksakan, ini namanya clear. Misalnya tanggal 17 Maret di sana diterangkan oleh MBS bahwa Ilham melihat Yosef. Ya buat apa lagi itu? 1 orang dilawan 3 orang manusia kan, yang mewawancarai yang satu narasumber yaitu MBS, clear dia sahabat-sahabat AK. Jadi inilah yang AK bilang, memahami jejak digital itu diperlukan. Sahabat-sahabat clear tanggal 6 Desember 2021 3 manusia mengatakan Yosef ada di mana? Tukang surabi jam 6 sampai setengah 7. Kalau kita berkutik terus Yosef, ya kapan kita membahas yang namanya wahyu? Kan pagi-pagi sudah ada bersatu. Padahal Yosef masih di tukang surabi. Di sini jejak digital kebenaran itu yang harus dibahas. Kan? Kenapa kita harus mencari sekecil mungkin kesalahan Yosef? Padahal dia manusia mengatakan itu. Tukang surabi, pembeli surabi. Kalau Ilham I misalnya 1 orang sama 3. Padahal ini adalah suatu kebenaran. Tinggal kita bertanya kenapa Yosef masih urusan surabi, ada wahyu dan kosasi di sekolah yayasan pagi-pagi. Itu jawabannya kembali lagi nanti. Tanggal 18 itu yang kata Danu, nangis-nangis dan sebagainya. Terus kenapa kita harus memaksakan Yosef yang sudah benar harus kita framing sana framing sini? Sehingga kasus ini putar-mutar. Siapa itu Wahyu? Wahyu kepala sekolah. Siapa itu Danu operator sekolah? Kan seperti itu. Siapa lebih dekat kemana mereka, kepada Yosef atau Yoris? Tentunya kepada Yoris. Siapa ini Yoris? Ketua pengurus yayasan. Siapa dia? Dia yang melakukan cut off dan sebagainya. Dia yang mau menutup sekolah yayasan. Yosef yang mau buka, diikuti dengan mereka itu. Jadi sobat-sobat akan begitu. Jadi rangkaian-rangkaian peristiwa itu ya kita seperti itu. Jadi kita jangan mencari pelaku. Lihat saja saksi-saksi ini. Jadi kalau kita mencari pelakunya nanti kayak orang mabok aja, alat buktinya nggak ada. Begitu sahabat-sahabat AK. Jadi begitu sahabat-sahabat AK. Sekali lagi memahami suatu kasus Subang ini, bersihkanlah hati kita. Seperti itu. Itu juga buat MBS, terima kasih. Mungkin video-video MBS bisa membuat suatu pencerahan bagi kita netizen, sahabat-sahabat AK. Ya kita sekali lagi silakan datang ke channel MBS. Banyak sana sahabat-sahabat AK informasi. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam sehat, salam kehidupan.